Tok tok tok, Assalamualaikum. Membuka pintu. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Silakan duduk terlebih dahulu ya Bu. Untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup pintu dan sambiran terlebih dahulu. Menutup pintu, menutup sambiran. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Uci yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Fitri. Ibu Fitri, umurnya berapa Ibu? Umurnya 25 tahun. 25 tahun ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, Bu Bidan. Di sini saya ingin menggunakan KP Indoplan, tapi itu cocok apa enggak ya Bu buat saya? Baik Ibu, sebelumnya Ibu Feni ini sebelumnya memakai KB apa Ibu? KP itu KB ya. Terus tapi sering lupa Bu minumnya. sering lupa ya. Ini Ibu Feni anak terkecilnya umur berapa? Umur 3 bulanan. Umur 3 bulanan ya Bu ya, masih menyusui ya, ASI ya. Iya, baik Ibu. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan tentang AKBK atau Indoplan ya Bu ya, yang Ibu tadi tanyakan apakah Ibu cocok atau tidak. Nanti termasuk yang bisa menggunakan Indoplan atau tidak, nanti saya akan memberikan konselingnya ya Bu ya. Baik Ibu, jadi nanti saya akan memberikan konseling tentang AKBK yang tujuannya agar Ibu Feni ini mengetahui apa sih itu AKBK, lalu ada pengertiannya, indikasinya ya Bu ya, agar Ibu Feni ini lebih mantap lagi dalam memilih KB apa yang akan digunakan ya Bu ya. Baik Ibu, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kontrasepsi AKBK. Ibu bisa melihat gambar-gambarnya ya Bu ya. Nah, kontrasepsi AKBK atau biasa yang disebut dengan Indoplan adalah metode kontrasepsi berupa susuk batang AKBK yang dipasang di lengan kiri atas bagian dalam yang berisi hormon atau obat progesteron ya Bu ya. Lalu saya akan menjelaskan cara kerja dari kontrasepsi AKBK atau Indoplan ini. Cara kerjanya yaitu yang pertama mengentalkan lendir mulut rahim sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma ya Bu. Lalu bisa menghambat transplantasi gamet oleh tuba ya Bu. Lalu menjadikan selaput lendir rahim ini tipis dan atrofi ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan indikasi yang bisa menjadi akseptor KB kontrasepsi AKBK Indoplan ya Bu ya. Nah, yang pertama usia reproduksi, lalu menyusui, lalu sering lupa minum pil, lalu tidak menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen ya Bu ya. Nah, Ibu ini tadi kan Ibu sedang menyusui dan kadang sering lupa minum pil ya Bu ya. Sehingga Ibu ini termasuk ke dalam indikasi orang yang bisa menjadi akseptor KB atau Indoplan Bu, yang tadi Ibu tanyakan kan ya Bu ya. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan lagi Bu kontraindikasi yang tidak bisa menjadi akseptor. Ya, yang nggak bisa ini misalnya hamil atau dicurigai hamil Bu. Lalu ada perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya. Lalu bisa terjadi karena penyakit diabetes mellitus, lalu jantung koroner, dan komplikasinya ya Bu. Lalu menderita CA payudara atau riwayat kanker yang lainnya ya Bu ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan kontrasepsi AKBK atau Indoplan. Apa saja sih keuntungannya? Yang pertama, efektivitasnya itu tinggi Bu, lalu berjangka panjang, tidak mengandung estrogen, tidak mengganggu produksi ASI, dan menurunkan kejadian anemia ya Bu ya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang keterbatasan kontrasepsi AKBK Indoplan ya Bu ya. Yang pertama yaitu klien atau ibu ini tergantung pada tempat sarana kesehatan atau tempat kesehatan ya Bu ya. Lalu tidak dapat mencegah terjadinya PMS atau penyakit menular seksual. Lalu terjadi gangguan pola haid Bu. Lalu kembalinya kesuburan itu terlambat. Lalu saya akan menjelaskan efektivitas KB atau AKBK. Efektivitasnya ini sangat tinggi ya Bu ya, dengan angka kegagalan 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun ya Bu.
Lalu saya akan menjelaskan efek samping dari kontrasepsi AKBK. Nah, efek sampingnya itu apa saja sih? Yang pertama, bisa terjadi gangguan pola menstruasi, Bu. Lalu terjadi perubahan berat badan, lalu terjadi perubahan libido dan timbul jerawat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kapan waktu yang tepat klien bisa melaksanakan atau menjadi akseptor KB AKBK atau Indoplan. Nah, itu bisa setiap saat ya Bu, selama siklus haid, asal ibu tidak hamil. Nah, pada hari pertama sampai ke 7 haid ya Bu ya. Lalu saya akan menjelaskan tempat atau lokasi pemasangan AKBK. Dan tempat penyuntikannya itu di lengan kiri bagian atas dalam ya Bu ya, bagi ibu yang tidak mengalami kelainan atau kidal. Nah, lalu saya akan menjelaskan waktu untuk kontrol ulang. Kontrol ulangnya itu 1 minggu lagi Bu, setelah pemasangan, 1 minggu setelah pemasangan atau sewaktu-waktu bila ibu ini ada keluhan dengan metode kontrasepsi yang diikuti. Nah, Ibu, apakah saya sudah selesai memberikan penegasnya ya, Bu? Apakah bahasa saya mudah dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Sudah tidak ada ya, Bu ya. Nah, tadi Ibu kan sudah termasuk indikasi yang boleh memakai kontrasepsi ini ya, Bu ya. Bagaimana? Udah lebih mantap, Ibu? Ya, mantap. Udah mantap ya, Bu ya. Baik, Ibu, karena Ibu sudah penegasnya sudah saya berikan dan Ibu sudah paham, di sini saya akan melakukan apresiasi untuk mengukur sejauh mana Ibu sudah memahami dari apa yang sudah saya jelaskan ya Bu ya. Jadi kapan waktu kunjungan ulang setelah melakukan pemasangan AKBK ya Bu ya? 1 minggu setelah pemasangan atau bila ada keluhan. Iya betul Ibu. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, sudah tidak ada ya Bu, karena tidak ada yang Ibu tanyakan lagi, saya cukup sekiankan konseling pada hari ini. Bila nanti Ibu ada keluhan lagi atau ada yang bisa saya bantu, bisa datang ke sini ya Bu ya. Terima kasih Ibu, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam.